Oke. Ya, kekuatan PC. Ya. Bagaimana materi tentang kekuatan PC? Materi ini harusnya disampaikan dalam waktu 2 jam, tetapi kita dikasih waktu 1 jam, nggak apa-apa. Kita ringkas-ringkas aja dengan contoh-contohnya ya. Ya. Kekuatan PC ya, dari sini ya. PC tidak merupakan sesuatu yang tidak nampak secara langsung. Jadi PC itu yang goib. Goib. Bapak-bapak tujuannya kemari karena ada PC-nya, mau nuntut ilmu. Tapi ada teman kita tiba-tiba tujuan kemari nggak ada PC-nya. Jadi dia tidak menuntut ilmu. Yang harusnya dia hari ini nuntut ilmu, dia nggak ada PC-nya, dia nggak ada keinginan untuk menambah pahala, akhirnya dia nggak hadir di sini. PC itu bagaimana gitu? Namun di dalam dari manusia yang memiliki PC akan terkandung energi yang sangat dahsyat. Ini poinnya. Bagaimana PC ini? Ya, kalau cerita ini saya dulu capek ya. Belajar motivator-motivator ya, Anthony Robbins, motivator Tung Desa Moringan, Ibu Santoso, itu motivator. Nah ceritanya ini juga nih selesai nanti. Nah, makanya saya nanti mau kasih materi teman-teman di sini dikit aja tentang perkembangan itu. Kenapa? Saya yakin teman-teman juga sudah dapat motivasi-motivasi itu. Tapi saya ingin tanamkan kepada teman-teman di akhir, visi umat Islam seperti apa? Siap menerima materinya? Hati-hati, siapkan diri Anda, jangan lengah sedikit pun. Oke. Ya. Ada 3 tukang batu bata yang memasang batu bata. Tukang A, tukang B, tukang C. Pekerjaan sama, tenaganya sama, waktunya sama. Apa yang membedakan? Sangat ditentukan oleh jawaban. Ketika mereka ditanyakan, apa yang sedang kamu kerjakan? Nah, oke. Tukang A ditanya, kamu lagi ngapain? Saya lagi nyusun batu bata, Pak. Oh. Tukang B ditanya, kerjaannya sama ya, tenaganya sama, waktunya sama. Tukang B ditanya, oh saya lagi membuat dinding yang kokoh. Tukang C ditanya, lagi ngapain Pak? Oh saya mau membuat rumah yang indah. Pertanyaannya, bapak-bapak bisa simpulkan, bagaimana hasil kerjanya? Tukang A, tukang B, atau tukang C yang bagus? Tukang C. Tukang A hanya menyusun batu bata. Dalam pikiran dia ya sudah, susun batu bata. Dia pasti ujung-ujungnya nengok jam saja. Kapan pulangnya? Mau pulang. Itulah kalau tukang A. Nah, tukang B, oh lebih bagus lagi. Memang masih mikir pulang gitu. Tetapi dia sudah berpikir bagaimana kerjaannya lebih bagus. Ya nggak boleh belok-belok, nggak boleh mereng-mereng. Batu bata yang pecah nggak dipakai gitu contohnya. Tukang C jauh lebih bagus lagi. Wah ini harus bagus, harus jadi sebuah rumah, harus bagus. Apalagi punya mindset ideologis dia kan. Oh rumah ini akan kupersembahkan untuk bosku. Ya contohnya aja lah, kalian kalau disuruh membangun rumah untuk Pak Fikri, kasih yang terbaik atau biasa-biasa saja? Hah? Kasih yang terbaik atau biasa-biasa saja? Pasti yang terbaik kan? Kenapa? Untuk bos. Kalau untuk bos harus yang terbaik gitu. Begitu juga gitu. Kalau kita punya mindset, oh aku untuk apa? Makanya hasil kerjanya beda. Visi ini ditanamkan untuk karyawan itu bagus, untuk pengusaha itu bagus, untuk kepala keluarga juga bagus. Bagaimana menanamkannya? Itu pertanyaannya. Bagaimana punya visi yang besar dan sangat besar? Ternyata bapak-bapak itu semua ada di Islam. Itu semua ada di Islam. Nanti kita ceritakan. Ya. Ketika mereka ditanya, apa yang sedang kamu kerjakan? Nah, ini cerita dari Korea Selatan. Ya, Samsung. Udah tahu ya mereknya ya. Ya, penulis mempersiapkan S2 di Korea Selatan tahun 95. Tahun 95. Bertemu mahasiswa S1 asli Korea Selatan, lalu dialog, tiba-tiba mahasiswa S1 bertanya kepada penulis. Dan pertanyaan itu membuat penulis terkunci mulutnya. Apa pertanyaannya? Pak,
kapan ya Indonesia menjadi negara nomor 1 di dunia? Ditanya seperti itu, penulis bingung, terkunci, karena nggak pernah dipikirkan gitu. Nah, ternyata benar-benar tidak bisa menjawab pertanyaannya, ya. Nah, kemudian merasa tidak punya jawaban yang baik, ya biasalah namanya dosen ya kan, nggak tahu jawaban pertanyaan manusia, dibalikkannya pertanyaannya. Memang Korea Selatan akan menjadi nomor 1 dunia kapan? Itu pertanyaan ke mahasiswa yang baru masuk mahasiswa loh di Korea Selatan. Nah, dengan tenang dan pasti ia menjawab, tahun 2010 Pak. Wah, saya masih teringat tidak percaya bahwa jawaban seperti itu muncul seorang ABG yang setahu saya lebih banyak memberikan bicara gosip, bicara poya-poya, bicara hura-hura. Di Korea Selatan masih baru masuk kuliah udah bicara memimpin dunia 2010. Saya berpikir jawaban 2010 itu adalah sebuah isapan jempol belaka. Namun sekali lagi saya salah. Tahun 2005 saya kembali ke Korea Selatan. Apa yang terjadi? Sebelum pergantian milenium, merek-merek elektronik Korea Selatan tidak dikenal dunia termasuk oleh konsumen negara kita. Dulu HP yang terkenal merek apa Pak? Nokia. Nggak kenal Samsung dulu. HP Nokia itu luar biasa, sampai HP jadul yang bisa untuk lempar anjing itu aja dulu dijual jutaan itu pertama kali, dan bangga kali itu pakainya dulu ya Pak Mul ya, bangga kali kita dulu pakainya. Tetapi ternyata setelah itu ya Samsung bisa kita miliki, bahkan sekarang Samsung udah jadi brand yang luar biasa. Jadi rakyat Korea Selatan sudah beramai-ramai membeli barang elektronik pabrikan mereka sendiri yang harganya lebih mahal dan kualitasnya lebih buruk dari produk Jepang. Kenapa? Pimpinannya, ya, pejabatnya, dan seluruh rakyatnya punya kesepakatan, punya visi yang sama, harus memimpin dunia. Negara Korea Selatan harus terbaik, terbesar di dunia tahun 2010. Rata Pak, punya semangat yang sama. Sampai ya mahasiswa yang baru, ya mahasiswa tahulah, mahasiswa sekarang ya kan, taunya main game, hura-hura, poya-poya. Tetapi ditanamkan mindset seperti itu tahun 2010, semuanya rata. Akhirnya mereka beli produk tidak mau dari luar, harus punya Korea. Walaupun lebih mahal mereka beli. Ya, saat saya bertanya mereka mau membeli, kenapa mereka mau membeli produk yang lebih mahal dan kualitas yang lebih besar, lebih rendah? Mereka menjawab bahwa memang benar produk-produk Korea Selatan itu saat itu lebih mahal dan kualitasnya tidak lebih baik dari produk Jepang. Benar, diakui. Ya. Namun apabila rakyat Korea Selatan terus membeli produk-produk buatan perusahaan nasional mereka, maka perusahaan-perusahaan tersebut bisa terus berproduksi, melakukan riset dan investasi untuk menciptakan produk yang lebih baik. Itu yang terjadi. Kalau dibeli produknya, ya makin lama makin bagus. Kenapa? Sama-sama punya mindset yang sama. Pembelinya punya mindset menjadi juara dunia, negara paling hebat di dunia tahun 2010. Pemilik pabriknya begitu juga, gitu. Mindsetnya sama. Jadi akhirnya apa? Satu saat perusahaan-perusahaan itu akan membuat produk yang lebih baik dengan harga yang lebih murah untuk rakyat Korea Selatan. Balas budi dong dia kan? Udah aku yang terbaik, aku harus kasih yang terbaik dan termurah, karena dulu waktu aku masih merintis dikasih murah, dan tujuan kita sama-sama untuk menjadi negara nomor 1 di dunia. Itu yang tertanam, visi yang sama dimiliki oleh pemimpin perusahaan di Korea Selatan. Saat mereka terpaksa menjual produk yang lebih mahal dengan kualitas yang lebih buruk, mereka mengerti hal tersebut sebagai hutang yang harus dibayar suatu saat dengan menawarkan produk-produk yang berkualitas lebih baik namun dengan harga yang lebih murah. Ini dia faktanya, ya. Jadi bisa dibayangkan Samsung itu seperti itu dulunya, ya. Dan disinilah kekuatan visi itu terbukti. Tahun 2005 pencapaian Samsung sudah berhasil menyalip Sony, perusahaan elektronik Jepang yang selama puluhan tahun merajai dunia. Nokia tadi kita cerita ya kan, habis tenggelam dibuat Samsung. Nah kemudian
Bahkan sekarang Samsung telah menjelma menjadi raksasa elektronik yang mengagumkan. Hampir semua barang elektronik pun dijualnya. Ya kan? Dari HP, mesin cuci, ya, kulkas, semua ada dia. Samsung semua. Jadi raksasa elektronik yang mengagumkan. Belum lagi LG yang menjadi jawar TV plat. Bidang otomotif, mobil-mobil Korea Selatan pun sudah menyaingi mobil-mobil Jepang, Eropa, dan Amerika. Merek-merek seperti Kia, Hyundai, dan sebelumnya asing di telinga kita sekarang telah mendapatkan tempat yang sepadan dengan perusahaan pesaing di seluruh dunia. Ini ya faktanya. Ini fakta yang menunjukkan kekuatan PC itu. Gara-gara PC yang sama menjadi negara nomor 1 di dunia, udah hebat dia. Ya. Kita lihat bagaimana Korea Selatan di tahun 2010. Ini faktanya. Tahun 2010 Korea Selatan memang belum menjadi negara nomor 1 di dunia seperti bisa mereka, seperti ranking 2. Saat itu masih ranking 23 dunia. Namun mereka sudah mengarah ke posisi tersebut. Dan bapak-bapak lihat sekarang elektroniknya, bahkan ya, yang paling parah sekarang itu sok-sok Koreaan orang. Makanan Korea, ya kan? Drama Korea, stylenya Korea, betul nggak? Terjadi kan? Padahal dulu nggak ada itu, nggak ada hebat-hebatnya Korea itu, nggak ada hebat-hebatnya. Tapi gara-gara PC udah bisa merusak kita, udah bisa mengalahkan kita kehebatannya. Nah, sebuah gambar yang terbayang jelas di dalam benak setiap warganya. Gambaran mengenai masa depan negara tersebut itu memberikan gairah, ya. Itu gairahnya. Semangat, keyakinan, dan tekad yang lebih kuat daripada sekedar melakukan aktivitas rutin dari hari ke hari. Kekuatan PC seperti itu, maka kegiatan yang kita lakukan tidak ubahnya seperti menyusun batu bata. Beda ya, tadi menyusun batu bata. Yang sama-sama menyusun batu bata, waktunya sama, tenaganya sama, tetapi hasilnya beda karena ada PC yang beda. Ya, baik, kita lanjut ya. Ini agak cepat biar materinya bisa padat. Ya, Korea Selatan dapat meraih sukses karena, oke, kita baca bersama. Ini kesimpulannya soalnya. 1, 2, 3, go. Korea Selatan dapat memiliki sukses karena 1, memiliki visi yang jelas. 2, memiliki target untuk mewujudkan visi. 3, memiliki tahapan untuk mewujudkan visi. 4, memiliki keseriusan untuk menyebarkan visi. Nah, ini dia poinnya. 5, memiliki pengorbanan untuk mewujudkan visi. Oke, inilah dia poinnya. Kenapa bisa berhasil? Visi itu harus jelas. Jadi nomor 1 dunia. Visi itu harus target. Oh, tahun 2010. Tahapannya, yaudah, kita mulai menjadi nomor 1 di dunia. Beli produk-produk kita sendiri. Ya, jangan kemana-mana, besarkan negara kita. Udah begitu dia tahapannya. Serius, sampai pimpinan perusahaan, sampai anak-anak kecil pun sudah tahu gitu. Serius. Dan pengorbanannya ya sudah, beli harga lebih mahal pun jadi. Begitu bapak-bapak kalau mau punya visi yang besar. Begitu kalau mau sukses gitu. Harus visinya besar, dan itu kekuatan visi gitu. Oke? Ya, bagaimana dengan umat Islam? Ini pertanyaannya. Bagaimana dengan umat Islam? Bagaimana dengan umat Islam sekarang? Ada yang bisa bantu jawab? Ayo. Geleng-geleng kepala, diam-diam aja atau menung-menung saja? Silakan. Bagaimana dengan umat Islam sekarang? Belum. Belum atau tidak sama sekali? Belum sama sekali. Visinya ke akhirat saja, benar. Sekali lagi, apakah umat Islam sudah memiliki kekuatan visi? Apa? Ayo, ada yang tahu? Ya. Ya. Siap. Problemnya dari mana? Visi itu siapa yang tanamkan? Kalau untuk umat Islam,
Kalau untuk kita Korea tadi contohnya, itu yang nanamkan siapa? Pimpinannya. Kita yang nanamkan visi kita siapa? Ustadz-ustadz kita. Ada yang bilang seperti itu? Ternyata tidak, Pak. Dilupakan, dilewatkan. Kita disuruh sholat kau, puasa kau, zakat kau. Diputar-putar ilmunya di situ. Sampai dibilang bid'ah lah. Ini harus kayak gini, harus kayak gini. Ya Allah. Rendah pemikiran umat ini hari ini. Itu nggak salah, benar. Tapi Islam itu tidak hanya itu loh gitu. Justru Islam hadir pertama sekali itu merubah pemikirannya dulu. Bukan nyuruh sholat dulu, enggak. Bahkan perintah untuk minum khamar aja belum ada dulu. Masih udah masuk Islam pun masih minum khamar karena belum ada. Perintahnya setelah beberapa tahun setelah Islam datang. Artinya apa? Rubah pemikiran dulu. Nah ini masalahnya, kita sibuk sholat aja pun lama bahasnya sampai ya bid'ah. Padahal 4 mahjab, yang satu bilang kunut harus kunut, yang saya bilang enggak, kalau enggak kunut itu bid'ah. Musing wirid itu bid'ah, doa bersama itu bid'ah. Itu saja pikiran manusia, hancur kita Pak. Dangkal berpikir kita, bodoh kita gitu. Dan memang sengaja itu diciptakan bodoh. Orang kafir kepengen itu bodoh gitu. Supaya kita udah kalian ngurus ibadah aja, udah jadi penghafal Quran aja, udah jadi sholat ibadah mahdoh saja, untuk urusan akhirat saja dikejar. Itu saja. Padahal apa kata Allah? Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Buka Al-Qur'an ayat Quran surat Al-Baqarah ya. Masih Al-Baqarah ayat 130. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Apa kata Allah? Ketika Allah berkata kepada para malaikat, aku akan menciptakan khalifah di muka bumi. Apa kata malaikat? Ya Allah, nanti rusaklah bumi itu. Tidak. Aku yang lebih mengetahui dari kalian. Tahu ya? Ayat itu ada ya. Bapak udah buka? Bang apa? Udah buka tuh aplikasinya? Betul kan? Coba baca kuat. Artinya saja. Iya. Al-Baqarah 130. Enggak salah. Salah. Bentar ya. Saya yang salah atau orang Bapak saya maaf ya. Sorry. Oh ayat 30, sorry. Bukan 130. Ayat 30. Masih awal ternyata. Masih awal. Saya lupa. Ya, ayat 30. Udah baca. Nah, jelas gak Pak? Itu visi siapa yang nanamkan? Siapa yang nanamkan tuh? Allah. Kita itu Allah sudah bilang pemimpin dunia. Khalifah kita itu. Diciptakan itu tuh jadi pemimpin dunia. Pak Wahyu itu pemimpin dunia gitu. Sadar enggak? Siap enggak jadi pemimpin dunia? Sekarang itu enggak diceritakan. Kenapa? Orang kafir, orang munafik itu percaya ayat itu dan takut kalau umat Islam ini meyakini ayat itu. Karena kalau tahu mampuslah kita. Orang kafir mau di mana tempat kita? Orang itu yang memimpin kita. Akhirnya apa yang diciptakan? Khalifah radikal, ekstrim. Itu sesat. Itu ideologi nggak sesuai NKRI, segala macam dibilang.
Mau apa? Supaya umat Islam ini mundur ke belakang. Bodoh. Ditokoh-tokohin gitu. Padahal bapak-bapak, kalau sudah Allah jadikan kita menjadi pemimpin dunia, visi kita seorang pemimpin dunia seperti apa? Duduknya seorang pemimpin dunia seperti apa? Ngomongnya seorang pemimpin dunia seperti apa? Cara bergaulnya seperti apa? Beda kan? Bisa kan? Ingat enggak teori jeruk nipis? Ya? Tahu ya kan pasti? Kita lihat jeruk nipis. Ada dua buah jeruk nipis. Warnanya agak ke kuning-kuningan. Kita ambil, kita belah, diiris tipis-tipis. Keluar airnya, mengalir gitu. Aduh, sedapnya. Terus diiris lagi, diiris, mengalir. Rasanya seperti apa, Bapak-Bapak? Ada terasa di dalam hati itu asam? Ada terpikir asam? Jeruk nipisnya mana? Hah? Di mana jeruk nipisnya? Nggak ada kan? Tapi gitu aja bisa mempengaruhi pemikiran kita, Pak. Kalau ini ditanamkan di kepala kita, gitu. Kita itu khalifah. Wah, gimana coba? Cara ngomong khalifah beda dong. Nah, saya pun jadi kalau terbawa ya, khalifah nggak boleh sembarangan ngomongnya. Duduknya gimana? Bersikapnya gimana? Pemimpin dunia loh gitu. Bukan kaleng-kaleng loh gitu. Mau bicara lagi ayat-ayat yang lain, banyak Pak. Visi kita itu loh. Tapi hari ini hancur kita. Ya, siap menerima materi berikutnya? Siap menjadi pemimpin dunia? Ayo, mulai sekarang tanamkan seperti itu, walaupun belum seperti jeruk nipis saja. Udah terasa kan Pak? Ya udah terasa, Bapak lagi pakai baju polisi ya kan? Aduh gimana ya? Udah pemimpin dunia lebih dari polisi gitu. Udah jadi ya, cara duduk Kapolri Pak, Bapak kita tengok dulu gimana cara duduk Kapolri, gimana cara ngomong Kapolri, ya ada. Itu masih Kapolri. Harusnya kata Allah pemimpin dunia. Lebih bagaimana lagi yang kita munculkan di diri kita coba? Dahsyat kan Pak? Ini mindset yang luar biasa ini. Dan kita sekarang kasihan lihat teman-teman yang belum tahu materi ini. Kita kasih tahu Pak. Kita perjuangkan. Siap untuk mendakwakannya? Iya. Pertama tanamkan dulu di diri kita. Bayangkan, aku bukan hanya seorang polisi biasa, tapi aku Kapolri, di atas Kapolri, pemimpin dunia. Mantap, ya kan? Oke. Ini sekarang wajah umat Islam, menyedihkan. Ya, bidang politik terpecah belah menjadi banyak negara. Apa katanya? Hibbul waton minal iman. Mencintai negara sebagian dari iman. Itu hadisnya palsu itu. Tidak ada hadis seperti itu. Kenapa? Agama di atas negara. Harusnya seperti itu. Jadi negara Islam itu tidak mengenal negara-negara. Tapi kita terpecah. Begitu Islam dibunuh, umat Islam dibunuh di Uyghur, apa kata pemimpin kita? Diam aja. Malah investornya dari yang membunuh-bunuh tadi, orang Cina. Islam dibunuh, umat Islam di Palestina. Apa kata pemimpin kita? Enggak ada. Di mana-mana dihajar. Tapi karena bukan negara kita dibiarin. Apa kata Allah nanti itu? Enggak marah Allah. Kenapa? Kita nggak punya mindset memimpin dunia. Jadi kita nggak mikir tuh itu umat kita gitu. Kita mikirnya, udahlah kita negara kita, udah ada NKRI harga mati, itu yang pikir-pikirkan. Akhirnya ya lemah kita, kecil, kerdil kita. Nah, bidang ekonomi dominasi oleh kapitalisme global, kesenjangan dan kemiskinan yang merajalela. Kita dikasih mindset utang. Kalau nggak ngutang nggak bisa, cemana nggak bisa punya mobil, nggak bisa rumah. Itu mindset yang ditanamkan terus. Ya, akhirnya apa? Semuanya utangers.
Kalau nggak ngutang nggak bisa, sampai pakai kartu kredit, ya kemana-mana bawa kartu utang. Itu mindset gitu. Terbalik dong. Pemimpin dunia itu bukan mau ngutang, tapi ya pemimpin dunia nih duit, nih. Dia tukang ngutangin, pemberi piutang, itu baru mantap. Kan gitu ya. Jadi mindsetnya jangan dibawa, jangan dibalik. Umat Islam itu diarahkan menjadi pemberi piutang. Kita tinggal, ini mindset kecil ini, membuat bodoh ini. Kapitalis itu membuat kita terbelakang. Nah, bidang sosial, akhlak rusak, sendi rumah tangga rusak, berantem segala macam, pamer-pamer ya kan, sebelum nikah, foto prawedding, peluk-pelukan, padahal haram itu. Kalau udah nikah baru gitu ya kan. Ini sebelum nikah ada pamer di mana foto-foto. Waduh, astagfirullahaladzim. Itu haram. Karena belum sah menjadi istrinya. Harusnya dibalik nih sekarang yang ada bisnis fotografer ya, bisnis sampingan yang fotografer dibalik. Kalau dia minta prawedding, bilang kami hanya nyediain foto after wedding. Karena lebih berpahala gitu. Ketika setelah nikah ada foto-foto mesra, seperti apa mesranya nggak ada masalah. Foto after wedding bilang. Ini rusak kita gitu. Nah, itu salah satu kerusakan akhlak ya. Pakai jilbab ya, bergaul ya biasa saja gitu. Udah pacaran itu biasa saja. Sekarang dirusak seperti itu, padahal Islam tidak. Islam itu nyuruh kita itu maju ke depan, mikir panjang gitu, bukan mikirin lawan jenis, bukan mikirin pacar. Lagi ngapain dia, itulah sekarang ini umat ini rusak dia pikirannya. Selevel saya bilang aja mikirin hanya ibadah madu aja itu membuat kita terbelakang, apalagi mikirin kayak gitu. Ya kita dirusak sekarang. Coba Islam nggak suruh kita tuh mikirin yang kecil, mikir besar. Berbisnis harus besar akhirnya. Kenapa? Pemimpin dunia, Pak. Jadi bisnisnya bukan bisnis kaleng-kaleng dong, bisnis yang memimpin dunia. Mindsetnya segitu gitu. Punya kerjaan di level apa misalnya? Misalnya di level pengawas. Ya bagaimana pengawasannya itu di level dunia? Cari cara bagaimana menginternasionalisasi ya kan? Jadi skalanya udah bukan SNI atau internasional itu gimana? Standar internasionalnya gimana? Sertifikasi internasionalnya gimana? Udah begitu mindsetnya lo. Kalau itu ditanamkan nggak dasar, Pak. Ngeri ini. Di bisnis kita, di perusahaan kita, di kerjaan kita, kita tanamkan dasar. Di keluarga kita itu dasar. Luar biasa. Nah, bidang pendidikan nih, generasi materialistis Indonesia. Itu tadi, pacaran, main HP, main game, habis. Mikirnya sudah kecil, jadi mikirnya dangkal, bodoh. Nah, bidang iptek juga hanya menjadi konsumen, ya. Bidang hukum apalagi tidak ada kepastian hukum. Kenapa? Hukum Allah tidak tegakkan. Allah bilang, ketika orang yang dibunuh itu hukumnya bunuh, ya. Tetapi sekarang enggak. Membunuh hukumnya berapa bulan, Pak? Hukumnya berapa tahun? Kalau dalam Islam jelas, kisos, dibayar kisos. Dibunuh, bunuh dia juga. Membunuh orang, hukumannya dibunuh juga, Pak. Itu hukum Islam. Tapi tidak, ditakut-takutin Islam ini. Oh, ngeri Islam itu, nanti potong tangan itu dirajam. Padahal, Pak, hukum Islam itu indah, sempurna. Itu karena dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Coba bayangin kalau diterapkan ya hukum kisos itu. Kalau dia tidak mau dihukum bunuh, mau berdamai, itu bayar diatnya itu adalah sejumlah 100 ekor unta. Hadisnya sahih, ada riwayatnya. Bayangin, dan untanya itu 40 ekor dalam keadaan hamil. Berapa harga kuda sekarang? Kuda aja kita bilang, nggak usah unta. Kuda aja mungkin kita belinya udah harus 100 juta harga kuda. Puluhan juta. Ya kan?
Harga unta mungkin 2 kali lipatnya, mungkin sudah 200 juta lah kita bilang. Kali 100 Pak. Berapa diuangkan itu? Coba. 200 juta kali 100. 20 miliar. Bayangin kalau hukum Islam tegakkan. Dia mati dibunuh orang. Orang yang membunuh bayar diat. Keluarganya dapat 20 miliar. Kaya Pak. Betul kan? Selamat kan? Keluarga yang ditinggalkan, anak-anaknya itu selamat hidupnya. Bisa kaya dia. 20 miliar cuman coba. Enggak usah 20 miliar, 1 miliar aja pun udah lumayan dia. Ini kan enggak. Udah letep bunuh, tengok 6 orang yang mati, orang FPI yang mati itu. Udah kejelasan yang enggak ada. Padahal kalau itu di hukum Islam, itu pejabat-pejabat yang terlibat membunuhnya, bayarnya segitu. Keluarganya itu bisa kaya raya, hidupnya sejahtera dengan naungan hukum Islam. Tapi ini tidak, ditakut-takutin kita. Ya, bidang agama begitu juga, pemahaman akidah, dah nggak dijelaskan. Ya, nanti kita akan dapat materi berikutnya. Kita tancapkan bagaimana materi rezeki, materi tawakal, hidayah, itu kita tancapkan. Karena banyak kita kurang ajar sama Allah. Ya, saya bahasakan gitu ya, kasar ya. Kenapa? Udahlah, segini-gini aja rezeki aku. Udah memang udah Allah kasih rezeki, ya udah inilah syukuri aja. Ya salah Pak. Harusnya ya kita rezeki itu di tangan Allah. Kalau namanya di tangan Allah, berapapun diminta dikasih kan? Kalau di tangan manusia ya terbatas, di tangan perusahaan ya terbatas, di tangan bos ya terbatas. Tapi kalau di tangan Allah, apalagi makhluk surga, mau minta berapa Pak? Kan kecil kali. Cara berpikirnya itu melemahkan hingga dia ya udah jadi tukang becak sampai mati. Kehidupannya gitu-gitu aja sampai mati. Kita tidak Pak, kita harus bisa berpikir besar dan sangat besar. Karena Allah sudah menanamkan mindset itu di kita dan kita tidak sadari. Itu problem utamanya. Kalau itu kita sadarin, ya Allah, dahsyat umat Islam. Ya, inilah wajah umat Islam hari ini. Bidang budayanya, ya ikut drakor ya kan. Budaya Islam tidak ada dipikir. Gimana sistem Islam mengatur kehidupan sosial? Gimana bidang politik Islam? Bagaimana bidang ekonomi Islam? Tidak ada. Taunya jelek-jelekkan saja. Riba. Itu kan buat susah orang, namanya ngutang ke bank cuman bunganya kecil kok, masa dilarang-larang, berdosa pula. Enggak ada itu, enggak apa-apa kok. Jadi kalau enggak pakai kayak gitu, cuman apa solusinya dalam Islam? Itu yang muncul Pak, ketakutan. Padahal Allah tuh nyuruh, kalian itu kalau utang piutang, ajasnya tolong menolong, jangan ngambil manfaat, ikhlas. Kalau kalian ngambil manfaat, itu dosa besar kan Allah, itu riba. Kalau memang kalian pengen kalian ngambil manfaat, jangan tolong menolong, tapi berjual beli, kan gitu dia. Itu mindsetnya. Kalau mau ngambil manfaat, mau ngambil untung, ya jual beli dong. Jangan pinjam-pinjam ngambil untung, haram. Allah marah besar sampai dosa-dosanya mengerikan dibilang Allah. Tapi tidak, umat Islam ini bodoh. Ditanamkan lagi terus seperti itu. Padahal kita itu disuruh mikir keras, mengeluarkan seluruh potensi kita, melejitkan potensi kita. Kita tidak perlu ngutang dalam berbisnis. Ya mungkin Pak Edwin, saya, bapak-bapak yang hadir di sini kami ini, boleh tanya diskusi. Divisi saya properti tanpa bank. Ada 4 lokasi di Medan, 2 lokasi di Jawa, Jogja dan Indramayu. Semuanya alhamdulillah, semuanya tanpa bank. Bahkan nyicil konsumen tanpa bank. Bisa Pak? Bisa. Cuma caranya dulu, ya begitu, mikir keras saja. Dan memang disuruh kita mikir keras gitu. Kan orang malas itu, caranya gimana? Berutang, itu cara malas itu.
Cara malas dalam berbisnis. Harusnya punya strategi gimana ya tanpa hutang. Kalaupun hutang ada, hutang berkah, hutang dagang. Jadi saling menguntungkan kan gitu kan. Barangnya konsinyasi diambil dulu, baru nanti dibayar kemudian, itu masih mending. Ini kan utang uang, pinjam meminjam, Allah marah. Nah, itu salah satunya. Kita sepakat nanti kalau kita selesaikan ini semua ya, bidang pendidikan coba. Kalau mindset bahwasannya kita pemimpin dunia ditanamkan dari SD TK, gimana bapak-bapak? Anak-anaknya sekarang yang udah hadir, siapa yang sudah punya anak di sini? Udah banyak ya? Masih lajang? Masih ada yang masih lajang? Aduh kasihan masih lajang. Masih dua orang, 3 orang masih lajang. Yang punya anak, Pak Wahyu, teman-teman, coba ditanamkan. Sadar, dia ini pemimpin dunia. Kasih yang terbaik, hati-hati loh. Di dalam rumah Bapak, ada orang yang luar biasa, pemimpin dunia. Bagaimana memperlakukannya? Kasih yang terbaik, pendidikannya, pengarahannya. Itu di kepala saya akhirnya saya cerita sama Pak Edwin semalam kan, sengaja udahlah anak saya memang udah bisa dilepas di rumah tapi akhirnya aku pengen ngasih mindset lah dulu sama dia ini. Aku pun nanamkan mindset dulu. Memang alhamdulillah Pak, harusnya dia itu selevel kawannya 3 juz 4 juz paling banyak, dia bisa sampai tembus 9 juz hafalannya, dan kawan-kawannya nengok dia iri. Kawan-kawannya lagi asik main-main udah libur, dia tetap ngapal aja. Gurunya sampai ngasih dia sebagai murid terbaik. Ya Allah, gara-gara mindset saya tanamkan jadi pemimpin dunia. Kecil ya memang efeknya akhirnya gara-gara fokus itu dia kumat sakit lambungnya ya tapi ya gitu pun Pak. Ternyata Pak, tadi seperti teori Dionipis, dasar mindset itu terbukti gitu. Pak Wahyu anaknya siapkan dari sekarang, siapkan di mindset dia, di kepalanya. Sampai dulu anak saya tukang dibully sama orang, wah dulu sikit-sikit dibully, namanya dia umur 5 tahun udah masih SD, jadi teman-teman di atas dia semua umurnya, paling junior, dia suka dibully. Alhamdulillah sekarang pantang duit, takut orang sama dia, ngelawan aja dia kan. Tapi ya itu tadi tunjiannya ya, mohon maaf itu masih jauh dari sempurna bapak-bapak. Hanya sedikit kita mulai dari sekarang, tanamkan mindset itu di dalam diri kita, tanamkan mindset itu di dalam keluarga kita. Siap bapak-bapak? Siap melakukannya? Itu dia ya. Baik, inilah wajah umat Islam ya. Kita sayang sekali sebenarnya materinya ini udah harusnya 2 jam tapi udah habis pun waktunya. Umat Islam memerlukan kekuatan visi ya. Iya. Inilah dia wajah umat Islam. Sedih. Kenapa? Pemikirannya dibodohi, terbelakang, aturan-aturannya nggak diterapkan. Kalau diterapkan Pak, aduh, tadi aja masih contoh membayar diet untuk orang yang dikisos, kaya raya, nggak ada yang miskin. Ini kan kasihan, udah dibunuh, keluarganya nggak dapat apa-apa, udah istrinya menjadang ngurusi anak-anak, kasihan kan. Coba pakai hukum Islam, istrinya, anak-anaknya, wah selamat hidupnya. Ini wajah umat Islam hari ini. Kalau coba pakai hukum Islam, potong tangannya, siapa yang berani korupsi hari ini? Ini kan enggak. Kenapa hukum potong tangan itu harus disaksikan di seluruh masyarakat umum, ditunjukkan gitu motong tangannya, malunya 7 turunan, makanya nggak berani korupsi ya. Tidak, yang penting hukum Islam ditegakkan. Islamlah yang negaranya itu negara yang mengadopsi sistem hukum Islam, negaranya itu negara Islam. Orangnya aja Islam, sistemnya bukan sistem Islam. Orangnya saja Islam, pemimpinnya saja Islam, tapi sistemnya pakai riba. Iya, iya, ini kan enggak takut. Potong tangan nggak boleh, ya jangankan hukum potong tangan, korupsi aja sekian lama, hukumannya sedikit.
Hmm. Dirajam. Itu dia. Iya. Jadi inilah Pak, wajah umat Islam itu segini. Kenapa? Karena kita tidak percaya, tidak yakin dengan hukum-hukum Islam. Jadi semua sisi ini kita pakai bukan yang Islam. Tadi saya sudah contohkan cara motivasi, ya kan. Saya ikut tuh James Gui, saya ikut Tung Desa Muaringin, saya ikut Ipo Santoso, bahkan Antonio Robin saya ikut. Wah, dosa motivasinya. Wah, luar biasa. Saya kejar Pak, saya memang haus ilmu, kejar. Tetapi Pak, begitu kena Islam, ketengah ngaji seperti ini di MTR, ya Allah, merinding saya Pak. Ini lebih dahsyat. Ngapain aku kemana-mana? Di sini dahsyat gitu. Ya kalau undang-undang pakai hukum buatan manusia pasti salah. Sekarang hukum Allah, hukum Islam itu buatan siapa? Buatan Allah Pak, bukan manusia yang buat. Sekarang enggak, DPR buat hukum, nanti yang korupsi hukumannya sekian, dibuat kayak gitu. Terakhir anggota DPR-nya yang korupsi, ya sudah, gimana hukumnya itu disesuaikan. Yang maling maling ayam dihukum tahunan, yang maling sekian miliar dihukum berapa bulan, kan kurang asam. Itu kayak gitulah ketika bukan hukum Islam. Coba hukum Islam, mana berani dipotong tangannya, dibawa nyala tangan potongnya tadi itu. Pak nggak malu Pak, 7 turunan nggak berani ya dia motong. Ya selamatlah utang negara kita ini, rusaknya negara ini kan karena banyak yang koruptor. Berapa triliun habis, tapi kita dipaksa untuk bayar pajak, padahal yang itu nggak diberesin, terus ngerogot, terus. Ini sekarang yang paling parah ini bisnis PCR ini kan. PCR ini dulunya di awal-awal PCR 2 juta, turun 1 juta, 1.200.000. Kalau mau naik pesawat harus bayar PCR. Terakhir kemarin heboh-heboh turun 300. Ini heboh dus, ternyata regennya harganya cuma 13.000. Mereka jual segitu banyak. Ternyata di India paling mahal cuma 100.000. Negara yang kayak gitu terakhir terbuka kayak gitu Pak, rusaknya gitu negara ini. Karena mental seperti itu nggak bisa beres ini kalau nggak pakai hukum Islam memang. Tapi memang ya itu tadi, orang kafir, orang munafik takut hukum Islam ini. Nanti Islam jadi pemimpin, Islam jadi penguasa gimana? Udah, itu radikal tuh, pemikiran itu dangkal, itu bodoh, itu sesat itu. Makanya saya bilang, ini materi hati-hati Pak, hati-hati. Tapi ini yang saya bilang ke bapak-bapak, ini Islam, inilah wajah Islam. Kita belum buka ini semua loh, nanti terkejut-kejut. Oke lah, nanti next berikutnya, bagaimana hukum Islam itu tentang mengatur politik, bagaimana pendidikan. Bayangin kalau pendidikan saja, itu contoh tadi, mindset itu dari TK, dari SD, wah beda di hasilnya. Mana berpikir untuk pacaran, untuk main-main, udah berpikir, berapa lama. Tengok zaman kejayaan Islam, Said bin Abi Waqqas, sahabat-sahabat itu memimpin masih umur belasan tahun sudah jadi panglima perang. Dahsyat. Ya, Sultan Muhammad Al-Fatih hanya umur 20 tahun memimpin pasukan perang mengalahkan Konstantinopel. Dahsyat. Pemimpin kita itu tumbuh kalau memang ditanamkan dari kecil nih. Kalau pendidikan Islam ditagakkan, hukum Islam bidang agama ini semua. Ya seru ini. Tidak, jadi umat Islam memerlukan sebuah visi, tidak hanya sekedar bekerja keras, tapi memiliki visi yang membangun peradaban. Apakah umat Islam memiliki kekuatan visi? Ya, ini contoh lagi. 3 ustadz yang mengajar TPA, ya, mengajar anak membaca Quran. Ada ustadz A, B, dan C, ditanya sama, pekerjaan sama, tenaga sama, waktu sama, membedakan pertanyaannya. Apa yang sedang ustadz ajarkan? A yang bilang, saya ngajarkan Iqra. B bilang, aku mau ngajarkan mereka supaya pandai baca Quran. Yang C, aku ingin menjadikan anak ini penghafal Quran dan ustadz ulama yang menyebarkannya. Hasilnya gimana Pak? Perbedaannya beda. Guru yang A, ya udah sekedar ngadap gaji.
Guru yang B memang lebih baik, tapi tetap sekarang ada gaji. Mendidik anak-anak itu tidak melihat seperti apa. Tapi guru yang C, bagaimana ini jadi? Nah, makanya tadi pertama sekarang, pertama sebelum kita materi sebelumnya mana yang tahu, saya bilang. Ya kenapa? Coba gitu loh. Kita harus berpikirnya lebih besar gitu. Kalau guru yang A, ya enggak peduli dia, yang lanjut aja, yang lalu lupa lantas itu. Kalau enggak, kita harus jadi yang C, ya. Bagaimana menciptakan anak-anak yang penghafal Quran dan kader-kader ulama. Waduh, enggak sia-sia tuh mainnya, enggak. Apalagi kalau kayak tadi menciptakan anak-anak yang menjadi pemimpin dunia. Waduh, kalau sekolah punya mindset kayak gitu, Pak, ilmu apa yang dikasihnya? Dahsyat ilmu-ilmunya tuh, ngeri ilmu-ilmunya itu. Oke, nah ini contoh tentang bagaimana menaklukkan pendeta. Tapi waktu terbatas, udah lewat waktunya, mohon maaf. Nanti kita lanjut di sesi berikutnya atau ada khusus lah. Karena itu menjelaskannya paling enggak berapa lama ya. Tapi cakupan syariat Islam itu ada 3 ya. Pertama, dimensi pertama hubungan manusia dengan Allah, ibadah dan akidah. Dan hari ini umat Islam terkurung di sini. Hanya itu aja yang diurus. Bid'ah lah yang ngurusin. Ya Pak, belajar baca Fatihah, iya belajar sholat, ya nggak apa-apa, benar. Tapi bukan itu saja yang kita urus. Masih banyak yang lebih besar. Itu parduain, wajib kita kuasain. Bagaimana caranya? Kita cari tahu caranya. Belajar kemana aja, silakan belajar kemana aja. Tapi kita jangan fokus di situ. Makanya MTR itu hadir tidak mau memfokuskan itu. Bapak nanti mazhabnya Hambali, mazhabnya Hanafi, atau bapaknya NU atau Muhammadiyah, enggak masalah, silakan. Ibadahnya pakai yang sesuai mazhab yang Anda yakini. Tetapi pemikirannya, yuk kita sama-sama berpikir Islam jadi pimpinannya. Landasan berpikirnya Islam, kepemimpinan berpikirnya Islam. Itu yang ingin kita ciptakan. Siap untuk selanjutnya? Ya, jadi dimensi 1 ini udah clear. Dimensi 2 ini, ya, manusia dengan dirinya. Perkara makanan, minuman, pakaian, akhlak, walaupun memang belum sempurna, tapi alhamdulillah sudah berpikir orang ya. Makannya pakai baca bismillah, minum, segala macam ada doanya itu, doa minum segala macam. Walaupun tidak semua, tapi orang sudah berpikir. Di 1 dan 2. Bagaimana di 3? Hubungan manusia dengan manusia lainnya. Sistem pemerintahan Islam, kita tanya, apakah Islam pemerintahan kita? Tidak, malah ngutang aja, malah korupsi aja di otaknya. Nah, yang kedua, sistem ekonomi Islam, apakah ekonomi kita pakai Islam? Tidak, ekonomi kita pakai ribawi, bank besar-besar. Padahal kalau ekonomi Islam, nanti saya ceritakan ini pun perlu waktu khusus dan terkejut luar biasa. Wah, begitu ya. Khalifah Harun ar-Rasyid yang terkenal itu sampai tidak ada satupun warganya yang berhak dijakati, kaya semua, makmur semua. Itu terjadi hanya di pemerintahan Islam. Pemerintahan Islam tidak ada. Sampai bingung dia, nggak ada yang dijakati. Zakat datang terus, tapi penyalurannya nggak bisa. Itulah yang terjadi. Sampai mana yang belum nikah? Belum nikah itu, masih lajang-lajang tuh dah. Datang pemerintah, kasih duit dari Baitul Mal, nikah. Kalau itu terjadi yang lajang di sini, ya syukurlah ya Pak ya. Ya, kalau itu terjadi hukum Islam, lumayan kan? Nah, baik sosial Islam, pidana Islam, pendidikan Islam, politik luar negeri Islam, ini tidak ada kita membahas ini. Bahkan, ya kita disuruh bahas itu aja lah, sholat tadi, itu aja yang disuruh bahas. Itu aja, kita nggak bahas ini. Kalau kita bahas ini, dahsyat Pak. Tadi saya masih mencontohkan motivasi aja, udah kayak gitu dahsyatnya gitu. Bagaimana ekonominya? Kekayaannya luar biasa itu Islam. Ya, inilah yang problem besar sekarang. Lingkaran merah inilah yang tidak ada. Kenapa? Tidak dimulai dari kesadaran kita. Hari ini kita hadir ingin menyadarkan masyarakat. Islam itu indah, Islam itu mulia, Islam itu memimpin dunia. Bagaimana berpikirnya? Landasannya Islam.
Bagaimana level berpikirnya? Level berpikir tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Nanti kita kupas. Lebih dasar lagi materinya setelah ini, Pak. Hati-hati. Sayang untuk dilewatkan. Ya? Oke. Bagaimana kita harus mewujudkan itu semua? Kita harus menjadi muslim yang tangguh. Muslim menadari Rasulullah SAW menjadi muslim pejuang. Ternyata Bapak-bapak, termasuk aktivitas yang hari ini kita lakukan. Pembinaan dan pengkaderan, itulah yang dilakukan Rasul dulu. Dibina sahabatnya, setelah dibina, sahabatnya membina sahabat-sahabat yang lain, yang baru masuk Islam mereka bina. Begitu seterusnya estafet ini. Begitulah polanya, dan itulah yang ingin kita ciptakan. Hari ini kita bukan model taklim ya, pembinaan. Oke, di awal kita modelnya macam gini ya. Di awal kita modelnya pakai materi seperti ini. Tapi nanti kalau udah serius, kita udah mulai gaji kitab, bahas kitab bersama. Diskusinya udah diskusi kitab. Udah pemikiran Islamnya itu udah menancap gitu. Itu terjadi, wah dahsyat Pak. Bapak-bapak yang di belakang itu pengusaha hari ini waktunya itu berharga, luar biasa. Tapi mau, bayangin, mau datang, siap mengisi materi, dan insya Allah nanti saya akan berbagi bergantian nih sama Pak Mul, Pak Eri, nanti gantiannya Pak, siap ya. Materi-materi berikutnya bisa mereka nanti masuk. Rasakan nanti Pak. Ya kita bukan, ya maaf cakap, sebenarnya kita waktu kita berada, tapi kita tahu ini Islam wajib diperjuangkan. Ya ini juga pahalanya besar gitu, makanya wajib diperjuangkan. Ya, bagaimana caranya menjadi muslim pejuang? Kita harus menaikkan level berpikir kita hingga mampu mencapai level berpikir tingkat 3. Bagaimana level berpikir tingkat 3 itu? Ya, berpikir ada 3. Berpikir 1 teknis jangka pendek, berpikir 2 strategis jangka menengah, berpikir 3 ideologis jangka panjang. Nah, itu semua nanti kita akan dapatkan. Bagaimana cara berpikirnya? Kita kupas satu-satu aja. Saya nggak mau jelasin dulu di awal. Ya, digantung dulu ilmunya. Biar penasaran, biar merasa rugi kalau nggak ikut. Nah, bagaimana mengatasi pelemahan rupiah? Nah, cara berpikir level 1 teknisnya bagaimana? Level 2 bagaimana? Level 3 bagaimana? Nah, saya kupas ini pun waktunya nggak cukup. Saya lewatkan saja. Nah, asap bagaimana? Nah, tapi ini nggak apa-apa lah, ini contoh aja. Teknis misalnya. Kalau orang yang nggak ngerti, yang bodoh, dangkal, udah kita beli dolar sebanyak-banyaknya. Ya kan? Udah. Makanya terus yang kedua bilang, ya udah kita ngutang sebanyak-banyaknya biar dolar itu masuk, sehingga dolarnya habis, rupiahnya kuat. Begitu pola pikirnya. Padahal sebenarnya Islam ngajarin kalau mau yang rusak sekarang ini sistemnya bukan uang, bukan apa-apa, kertasnya itu yang sistem yang rusak. Islam tuh ngajarin uangnya itu pakai emas. Nggak ada pengaruh turun naiknya, emasnya tetap naik-naik dia. Nah itu contohnya ya. Kalau mau kita detailkan, kita waktunya cukup banyak. Asap bagaimana juga ya. Bagaimana ini kayak ini nih ya, kendaraan mengatasi macet bagaimana? Ya sudah, dibuatlah ganjil genap ya kan. Yang kedua dibuatlah bagaimana pajak ya kan, dibuatlah aturan jalan sebanyak-banyaknya ya kan, dibuat jalan segala macam. Nah, yang ketiga ideologisnya bagaimana? Pangkal masalahnya di mana? Oh, sekarang masalahnya salah satunya adalah kemudahan orang belinya. Dengan 1 juta udah bisa beli motor, dengan 5 juta udah bisa beli mobil. Akhirnya membludak nih banyak. Coba diatur. Ya, yang betul-betul mampu, yang betul-betul butuh disediakan. Oke. Akhirnya nanti selesai masalah kemacetan ini. Ini kan tengok di Malaysia, di Arab Saudi itu. Memang mudah, tetapi resikonya atau biayanya itu besar gitu. Pajaknya itu besar. Akhirnya nggak membludak begini kendaraan. Nah, ini balik lagi, bicara ini nanti banyak kita bahas. Oke, jadi ini visi peradaban Islam. Dimensi 1, ya, bagaimana hubungan manusia dengan Allah. Dimensi 2, manusia dengan dirinya sendiri, makanan, minuman, pakaian, akhlak. Yang ketiga, hubungan manusia dengan manusia yang lain.
sistem pemerintahan Islam, ekonomi Islam, sosial Islam, pidana Islam, pendidikan Islam, luar negeri Islam. Nah, bagaimana cara menjadi muslim level 3? Kita harus memulai dengan membangun pondasi yang kuat, sehingga di atasnya dapat didirikan bangun yang besar lagi kokoh, materi pondasi Islam. Nah, ini kita bahas, nanti yang kita bahas nanti, Bapak-bapak. Masih di level awal ini untuk pondasi. Pertama, kekuatan visi yang hari ini kita bahas. Yang kedua, bagaimana akidah Islamiyah sebagai kebangkitan umat. Bagaimana agama berpikirnya, akidahnya itu bangkit. Bukan jadi stres, bukan jadi malah error, tidak, tapi jadi bangkit, kebangkitan umat. Itu nanti yang kita bahas. Yang ketiga, teori berpikir tingkat 1. Nah, bagaimana berpikirnya? Yang kedua, berpikir tingkat 2, berpikir tingkat 3. Nah, pemecahan akidah 1, pemecahan akidah 2 dan 3. Tujuan hidup manusia, qada dan qadar. Mana hidayah dan dolalah. Ini memang sepele, Pak, tapi banyak kita nggak dapat insight, akhirnya kita menyeleneh berpikirnya. Berpikirnya bodoh, berpikirnya dangkal dan tidak menuju yang ke depan. Tidak melejitkan potensi kita. Potensi kita gitu aja, jalan di tempat akhirnya. Kalau kita kuatkan ini, insya Allah nanti rasakan sendiri efeknya. Ya, tawakal dalam Islam, rezeki dalam ini yang sering salahkan di sini tadi ya, Bang apa tadi, Bang siapa namanya? Hah? Bang Didi ya, Bang Didi tadi sampai bertanya, penasaran ya kan? Nah, ini rezeki dalam Islam, nanti kita kupas tuh, bagaimana? Itu salah, ya salah. Rezeki dari Allah, ya benar rezeki, tapi kita perlu diluruskan. Jangan menjadi kita lemah, tetapi malah harusnya lebih kuat begitu. Gimana caranya? Gimana cara berpikirnya? Itu nanti materinya. Oke, mana ajal, makna doa, nah itu semua ya. Cukup mungkin sampai di situ, selesai, dan terima kasih. Jangan kemana-mana, jangan lewatkan materi-materi yang luar biasa ini. Demikian dari saya, silakan. Udah lewat waktu 15 menit juga, kalau mau didiskusi silakan, kalau mau selesai juga silakan. Kembalikan kepada moderator. Bila taufiq hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.